Aku antara sadar dan gak sadar, aku kayak ketiduran gitu, kayak udah pluk gitu kan. Tiba-tiba ada yang ketok. Oh, ada yang ketok. Iya, ada yang ketok, tok tok tok. 3-4 kali dia ketok. Agak gede sih suaranya. Duk 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 gitu. Aku kayak agak kaget bangun. Aku udah gak mikir siapa-siapa karena ya pasti dia dong. Karena kan terakhir janjiannya sama dia yang mau datang, dan ya udah aku buka pintu. Oh iya, buat informasi aja, aku kalau terima tamu tuh aku pasti matiin lampu. Lampunya aku gelapin, kamar mandi yang aku buka jadi temaram. Jadi maksudnya benar-benar posisinya itu remang-remang gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah ya. Nah, aku buka pintu. Dia ini emang langganan aku. Tapi ada yang aneh, Bang. Apa tuh? Aku nggak bisa jelasin. Tapi aneh, dia wangi banget. Tapi aku masih kayak menerka-nerka, bau ini aku pernah cium. Tapi di mana? Gitu kan? Dia masuk dan dia nggak ngomong sepatah kata pun. Dia masuk. Aku, Bang, Bini udah tidur, aku gituin. Dia diem doang. Dia diem bener-bener kayak ibarat kata maaf kayak mayat dikasih nyawa, tapi mulutnya nggak suruh. Nggak bisa. Dia diem doang. Bang, aku sempat ngomong beberapa kali kayak mastiin lah dia kenapa gitu. Lu kenapa gitu? Dia diem doang. Tiba-tiba ya udah aku ya udahlah, yang penting dia bayar, udah bisa cabut lah. Apa mungkin dalam hati aku, apa dia berantem sama bininya, bagaimana kan, makanya dia datang ke sini. Ya udah nggak mau ngomong. Aku tutup pintu. Posisinya dia udah buka celana sih. Tutup pintu dia udah kayak kosong gitu kan pahanya dia. Maaf, agak porno sedikit. Ya udah aku, karena dia kalau BO aku tuh selalu kayak cuman untuk di blow job ya, untuk dihisap aja gitu. Sorry guys kalau agak kotor. Jadi udah aku ambil posisinya persis kayak gini. Dia di depan aku, ya kan? Itu yang anehnya itu kayak dia itu gede banget. Padahal aku tahu lah karena namanya langganan kan, gedong banget ya, kok gede banget gitu kan. Tapi ya udahlah, apa mungkin dia pakai obat atau gimana. Aku isap. Aku cium-cium terus, aku tuh peka, aku cium-cium terus bau parfumnya. Tiba-tiba keinget. Itu bau pandan. Astagfirullah. Pandan yang persis kayak di depan rumah. Itu posisi aku megang kakinya begini kan, posisinya begini kan. Itu tuh udah bukan kaki, itu udah kayak ada yang ngebungkus. Pas aku angkat muka, langsung merinding. Itu tuh kayak badan setengah tuh kepisah gitu. Bener-bener kayak aku kaget kan. Kayak kok begini, apa? Aku nggak sempat lihat itu di lantai itu udah banyak kayak, tau gak sih kalau orang meninggal kan digali kuburnya kan kayak banyak kayak tanah liat, becek gitu. Itu dari depan pintu masuk tuh udah tanah semua, Bang. Tapi langkah apa ceplok gitu. Jadi kayak bukan kaki. Jadi kayak gimana ya, kayak selang-seling gitu loh. Dia nggak yang kayak orang ibaratnya apa sih melangkah kayak lah ya. Iya, kayak bukan langkah, kayak bener-bener kayak lompatan gitu. Makanya kayak apa? Jadi aku udah nggak banyak bicara, aku lihat mukanya hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Dan jika ada yang ingin bergabung dengan Suara Misteri, silakan hubungin gue dan nanti kita bisa konten yang punya pengalaman horor. Oke, pantengin terus di Suara Misteri dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kedatangan narasumber seorang gadis cantik yang mempunyai cerita menegangkan.
Yuk sama-sama kita dengerin atau kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Halo Mbak. Halo, Abang. Iya, siapa namanya Mbak? Nama saya Fani. Iya, terima kasih ya Mbak sudah hadir di Suara Misteri Channel. Sama-sama, Abang. Ya udah, Mbak Fani langsung aja kira-kira pengalaman horor apa yang Mbak Fani alamin gitu. Oke, jadi sebelumnya saya dikontak sama teman saya untuk mau nggak berbagi cerita karena mumpung saya punya cerita yang menurut saya lumayan serem. Ya udahlah, pas lagi kosong bolehlah gitu. Iya, siap Mbak. Jadi cerita aku ini jadi gini, teman-teman, aku kerjanya setiap hari ngambil tamu. Nah, jadi saya waria dan emang nyari tamu gitu kan. Nah, jadi ini ceritanya masih apa ya, berkecimpung soal tamu pertamuan lah ya. Nah, tapi ini masuk ke ranah gaib, aku juga nggak tahu. Tapi memang ya kejadiannya ya apa yang aku alamin ya emang seperti ini gitu kan. Jadi aku tuh dulu memang pakai, jadi pasang yang namanya kayak apa sih, penarik gitulah. Terus aku sempat berantem, dijauhin sama yang masang. Alhasil morat marit ya, hancur kacau gitu. Nah, jadinya aku berusaha lagi tuh nyari yang masangin. Nah, pas udah berkabar lagi sama yang masanginnya, bilang ini berikut ini bakal lebih keras gitu. Kamu siap nggak? Aku awalnya ngira siapnya nih apa nih gitu. Ya, ternyata dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa nggak dikasih tahu. Ternyata nggak sampai 3 hari masang itu langsung ditunjukin. Ternyata siapnya itu bisa ngelihat hal gaib. Oh, hal gaib. Jadi aku sih awalnya memang nggak peka banget. Aku tuh bukan orang yang peka ngelihat ini ngelihat itu, emang enggak. Cuman pas ketika dipasang lagi, kurun waktu 3 hari ya, 3 hari setelah dipasang, aku tuh udah melihat macam-macam sebenarnya. Tapi yang paling ekstrim ya cerita yang kali ini. Nah, seminggu setelah aku pasang, aku kan biasanya ke depan dari sini kan lumayan jauh ya, kayak jalannya. Saya kan tinggal di kompleks, jadi memang untuk mau beli makanan, mau beli jajan gitu-gitu kan swalayan semuanya di atas. Jadi kita harus jalan dulu. Karena kebetulan saya nggak ada motor, jadi ya jalan kaki aja gitu kan. Nah, karena sebagai kupu-kupu malam, karena memang kerjaan yang memang malam, jadi lebih banyak aktivitasnya di malam. Jadi makan, belanja pasti malam kan. Nah, jadi waktu itu selang 5 apa 6 hari ya, semingguan masang, di kamar tuh udah ngeliat macam-macam sebenarnya. Seperti apa Mbak Feni? Saya pernah, jadi antara sadar nggak sadar aku tidur, aku buka mata itu di ujung sini tuh ada pocong. Allahu Akbar, pocong. Iya, tapi nggak serem sih, tapi kaget ya, karena jadi dia nggak munculnya itu bukan yang kayak lama terus enggak. Persekian detik, buka mata tutup mata udah hilang. Jadi nggak yang lama gitu. Itu sekali, cuman aku masih nggak, mungkin halusinasi lah ya, nggak terlalu peduli. Sampai pas yang malam 1 suro itu saya tidur, itu tuh ada yang merayap. Astagfirullahaladzim. Itu bentuknya kayak apa tuh Mbak? Nggak ada bentuknya, dia bener-bener kayak bening, kayak plastik bening gitu. Tapi kita tahu dia gerakannya tuh seperti apa, kita tahu, cuma bentuknya tuh bening, dia kayak hologram gitu loh. Jadi bukan nggak jelas ya, kayak bening, ibaratnya kayak bening aja, kayak kaca gitu. Tapi dia merayap dari ujung sini sampai ke belakang. Bolak-balik nggak dia? Nggak, sekali doang, seret udah. Pernah juga saya tidur sama kucing saya kan pelihara kucing. Nah, si Emong itu tidur sama saya kan biasa di kasur. Satu malam itu saya tidur, ya namanya kucing mungkin bisa deteksi hal-hal yang tidak baik ya, dia peka gitu kan. Nah, meong, dan kondisi kamar itu, saya kalau tidur memang selalu temaram, jadi lampu utama saya matiin, saya buka kamar mandi, ya kan.
Saya tidur, si Mong ini udah meong, saya pikir lapar kan baru dikasih jajan gitu habis makan. Dia ngeliatin terus ke arah lampu. Mau tahu nggak di samping lampu itu ada apa? Apa enggak? Ada wajah. Yes, matanya hitam full, bibirnya panjang segini. Astagfirullah. Diem doang, dia nggak ngapa-ngapain. Pokoknya diem doang. Terus ya udah, semenjak itu apes. Tamu langsung drop, nggak ada satupun yang calling. Iya, bener-bener nggak ada. Ketika saya chat mereka ngirim saya ngirim lokasi hilang gitu. Jadi ya udah, itu di hari-hari awal-awal masang ya, awal masang lagi gitu kan. Nah, paling puncak ini sebenarnya bukan masalah tamu aja yang sepi. Jadi ibaratnya sempat sepi semingguan gitu, ada tamu yang ngechat aku, kayak langganan sih, Beb, aku mau ke situ gitu. Aku seneng dong karena setelah 1 minggu nggak ada tamu, ya ada, ya alhamdulillah adalah duit masuk gitu kan. Ya udah iya Beb. Nah jadi gini bang, tamu langganan aku ini emang tinggal, dia tinggal deket-deket sini. Terus dia ini memang tiap datang ke sini tuh dia takut sama bininya. Sorry tante mbak nonton. Jadi tiap dia mau kesini dia selalu matiin handphone. Dia nggak bawa handphone karena dia takut bininya kan, ibaratnya dia takut lah kenapa dicariin gitu, karena emang bininya kan posesif. Dan dia tiap ngechat aku tuh selalu di jam 1 jam 2 malam gitu kan. Nah itu posisi aku juga udah agak ngantuk dan memang udah ibaratnya tidak 100, kesadarannya udah menurun, ibaratnya nggak 100% gitu kan, maksudnya di angka 85, 90 udah agak-agak ngantuk dikit gitu kan. Jadi ya mungkin gangguan itu bisa langsung masuk mungkin ya. Aku kurang ngerti. Cuman nah sebelum cerita ini tamu datang, kita mundur lagi sedikit. Flashback. Kita flashback ya. Saya kan selalu beli makan, tadi saya cerita kalau mau beli makan jauh kan. Nah saya jalan ke depan itu di dekat turunan itu ada rumah kosong. Kalau kita dari sini lurus dari arah tempat tinggal saya ini jadi sebelah kanan, tapi kalau kita dari atas di sebelah kiri. Nah rumah kosong itu dulu sebelum aku ada isian yang sekarang, aku nggak bisa ngelihat apa-apa. Biasa aja gitu, bener-bener nggak ada aura apa, ngerasain nggak ada. Tapi kali ini pas saya lewat itu dingin lah. Itu dingin banget, terus kayak yang kayak perasaan tuh kayak toleh ke kanan, lihat ke sini gitu. Makanya pas aku lihat itu tuh ada bayangan hitam di dalam rumah. Di dalam rumah tuh bayangan hitam. Dia nggak gerak, dia nggak apa, dia diem doang. Cuman ya aku anggap ya udah mungkin itu penunggu di situ. Ya aku kan nggak macem-macem, aku cuma mau lewat, permisi, numpang lewat mau beli makan. Ya udah aku jalan aja gitu kan. Itu nggak merinding, nggak apa, dingin doang, kayak nyaman sih rasanya, tapi nyaman sama saya kan agak serem ya. Terus udah saya ke atas beli makan, turun lagi, udah nggak ada. Tapi hampir setiap hari kan ibaratnya pola aku berulang ya, karena kan emang kerjanya malam. Jadi kalau lewat situ pasti malam juga, lapar beli makan pasti lewat situ antara jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2 saya kan berani saya lewat ke atas gitu kan. Nah 2-3 hari berikutnya tuh tiap saya lihat ke situ bang, itu bayangan hitam perlahan-lahan makin ngebentuk. Jadi dia samar, jadi dari samar, mungkin aku nggak ngerti ya, apa mungkin dia mau pengenalan ke aku atau gimana. Pertama tuh hitam doang, tapi begitu berikutnya tuh mulai muncul kayak sosok, tapi pelan-pelan. Dia per hari, tiap aku lewat malam tuh pasti kayak gitu. Sosoknya kayak apa tuh mbak? Itu dia muncul full itu kalau nggak salah 4-5 harian. Dan tiap lewat situ pasti bau pandan. Wangi banget bau pandan. Cuman saya ya udahlah, orang saya nggak ngapa-ngapain kan, saya cuma permisi. Nah sampai hari yang ke-6 ini saya
beli makan kan, balik itu tuh udah kosong, nggak ada lah, kok nggak ada, biasa kan muncul kan, udah nggak ada, udah nggak ada rasa dingin, udah nggak nongol apa-apa. Jadi ya mungkin sosoknya udah tahu kali aku waria, jadi dia nggak mau munculin kan, jadi udah hilang. Nah besoknya lagi pas aku mau beli makan, itu keluar pagar rumah itu pandan. Wes kayak set, kayak ngebesit gitu, cet. Jadi bukan kayak yang biasanya saya cium agak lumayan lama ya. Ini lebih cepat, tapi kenceng baunya, merinding terus. Kok aneh, cuman udahlah. Mungkin lagi-lagi ya, mungkin ya halusinasi atau ya gitulah. Aku pergi beli makan balik, tetap lihat lagi nggak ada, udah nggak ada, udah kosong. Aku jalan lagi balik, ya udah aku masuk kamar makan. Nah besoknya ini baru nih orang langganan aku ngechat kan, bilang mau datang kan. Aku bersyukur dong, karena setidaknya aku nggak perlu kayak pengeluaran terus gak ada pemasukan kan, karena dia mau datang. Aku senang karena langganan, dia pasti datang dong. Ibaratnya seperti itu, apalagi yang udah bertahun-tahun kesini kan. Nah udah tuh setelah kita ngobrol, dia bilang, "Beb, aku nanti jalan 1:30, kamu jangan tidur," karena dia tahu aku sering tidur gitu kan. Jadi aku bilang ya udah, aku tungguin gitu kan. Nah dia bilang lagi, "Tapi ingat ya, jangan dicat lagi handphone aku, handphone pasti aku tinggalin," kata gitu. Nah oh ya udah, iya deh. Nah sudah tuh posisinya aku tuh masih main handphone, scroll aplikasi lah, TikTok lah, segala macam, main. Aku antara sadar dan gak sadar, aku kayak ketiduran gitu, kayak udah gitu kan. Tiba-tiba ada ketok. Ada ketok. Iya, ada yang ketok, tok. 3-4 kali dia ketok. Agak gede sih suaranya, duk gitu. Aku kayak agak kaget bangun. Aku udah gak mikir siapa-siapa, karena ya pasti dia dong. Karena kan terakhir janjiannya sama dia yang mau datang. Dan ya udah, aku buka pintu. Oh iya, buat informasi aja, aku kalau terima tamu tuh aku pasti matiin lampu. Lampunya aku gelapin, kamar mandi yang aku buka jadi temaram. Jadi maksudnya benar-benar posisinya itu remang-remang gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah ya. Nah aku buka pintu, dia ini emang langganan aku. Tapi ada yang aneh bang. Apa tuh? Aku nggak bisa jelasin. Tapi aneh, dia wangi banget. Tapi aku masih kayak menerka-nerka, bau ini aku pernah cium. Tapi di mana? Gitu kan. Dia masuk dan dia nggak ngomong sepatah kata pun. Dia masuk. Aku, "Bang, Bini udah tidur," aku gituin. Dia diem doang. Dia diem bener-bener kayak ibarat kata maaf kayak mayat dikasih nyawa, tapi mulutnya nggak suruh. Nggak bisa. Dia diem doang. "Bang," aku sempat ngomong beberapa kali kayak mastiin lah dia kenapa gitu. "Lu kenapa?" gitu. Dia diem doang. Tiba-tiba ya udah aku ya udahlah, yang penting dia bayar, udah mesti cabut lah. Apa mungkin dalam hati aku, apa dia berantem sama bininya, apa gimana kan, makanya dia datang ke sini. Ya udah nggak mau ngomong. Aku tutup pintu. Posisinya dia udah buka celana sih. Aku tutup pintu, dia udah kayak kosong gitu kan pahanya dia. Maaf agak porno sedikit. Ya udah aku, karena dia kalau BO aku tuh selalu kayak cuman untuk di blow job ya, untuk dihisap aja gitu. Sorry guys kalau agak kotor. Jadi udah aku ambil posisinya persis kayak gini. Dia di depan aku, ya kan. Itu yang anehnya itu kayak dia itu gede banget, padahal aku tahu lah karena namanya langganan kan, gedong banget ya, kok gede banget gitu kan. Tapi ya udahlah, apa mungkin dia pakai obat atau gimana. Aku isap, aku cium terus, aku tuh peka, aku cium terus bau parfumnya. Tiba-tiba keinget, itu bau pandan. Pandan yang persis kayak di depan rumah. Itu posisi aku megang kakinya begini kan, posisinya begini kan. Itu tuh udah bukan kaki, itu udah kayak ada yang ngebungkus. Pas aku angkat muka, langsung merinding. Itu tuh kayak
badan setengah tuh kepisah gitu. Bener-bener kayak aku kaget kan, kayak kok begini apa, aku nggak sempat lihat itu di lantai itu udah banyak kayak apa sih kalau orang meninggal kan digali kuburnya kan kayak banyak kayak tanah liat, becek gitu. Itu dari depan pintu masuk tuh udah tanah semua bang. Tapi langkah apa ceplok gitu. Jadi kayak bukan kaki. Jadi kayak gimana ya, kayak selang-seling gitu loh. Dia nggak yang kayak orang ibaratnya apa sih langkah kayak lah ya. Iya, kayak bukan langkah, kayak bener-bener kayak lompatan gitu. Makanya kayak apa? Jadi aku udah nggak banyak bicara, aku lihat mukanya hitam, gosong, nggak jelas, bentuknya udah nggak jelas. Yang dipegang itu kain loh. Iya. Putih makanya. Putih tapi kayak ada bercak-bercak. Itu keadaan temaram pun aku masih bisa menjelaskan bentuknya kayak apa. Aku lepas itu, aku teriak, aku sampai kencing, aku lari tuh aku kencing. Sepanjang jalan aku kencing. Aku gedor kamar depan aku kan. Neng, temen aku. Neng, aduh ini bukan tamu. Aku gituin kan. Neng, nggak ada yang buka bang. Gitu. Kontrakan aku tuh kayak bener-bener yang kayak dimensi lain. Iya, bener-bener bukan kayak aku di dunia di yang ini. Maksudnya bukan kayak di dunia, bener-bener gak ada orang. Aku sampai beberapa kamar aku tuh gak ada yang jauh, gak ada, itu kayak sepi, hening, dingin banget. Astaga, merinding kan. Tapi memang keadaannya tuh apa ya, bukan yang kayak lampu pun kayak terang, tapi yang kayak gimana ya, bukan berkabut ya, pokoknya kayak aneh, kayak kita ya bukan di dunia kita. Iya gitu. Cuma aku nggak sadar memang keadaan ketakutan kan. Saya lari terus akhirnya saya cuma bisa duduk di depan samping tangga situ. Saya nangis, saya nggak tahu udah telanjang atau nggak tahu. Saya nangis. Saya bilang jangan ganggu saya di sini sendiri. Saya saya jauh dari orang tua. Kalau kamu mau senang berteman atau gimana, jangan begini, aku gituin kan. Tiba-tiba kepala aku sempat pusing, blank. Aku udah hitam, udah nggak tahu gimananya. Posisinya pas aku udah bangun, itu badan tuh sakit banget. Itu badan sakit semua. Terus posisinya saya udah di kasur, udah tidur dan pakaian lengkap. Saya tidur di kasur dan maaf, bagian sini, bagian belakang tuh perih semua. Sempet kayak ada lebam sih. Lebam jatuh kali waktu itu. Nggak ngerti. Di bagian sini paha, pinggul ke belakang sini memar, dan ini tuh kayak mau patah semua badan. Itu sakit banget. Nah udah gitu saya mungkin mikirnya masih aja nggak percaya, kayak ini apa sih tadi. Saya susah cerna ya, karena baru pertama kali langsung se ekstrim ini gitu kan. Saya langsung angkat handphone, langganan saya chat, Beb, aku nggak jadi dateng ya, anak aku kebangun nangis, istri juga kebangun, alhasil aku disuruh ngomong anak nih, nanti lusa deh aku kabarin lagi. Astagfirullahaladzim. Berarti yang semalam datang itu, iya itu dia berubah menjadi bentukan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tapi anehnya setelah saya bilang kayak gitu, dia mungkin ngerti kali ya, dia nggak pernah muncul lagi. Sosok itu benar-benar nggak ngeganggu lagi sampai sekarang. Yes. Astagfirullahaladzim. Bisa bayangin nggak kalau datangan tamu tuh ternyata bukan manusia? Karena memang baru pertama kali bang, soalnya aku juga bingung posisinya kan, ya namanya manusia, aku bukan orang bersih lah ya, kerjaan masih kayak itu, boro-boro mau baca ayat kursi udah nggak sempat. Karena bener-bener itu bang, posisinya tuh dia bukan pendek loh, dia tinggi seplafon ada kayaknya. Jadi dia tinggi gitu, posisi tinggi. Pas saya angkat muka kayak gitu, itu hitam legam. Astagfirullah. Gelap mukanya, tapi itu ketahuan itu
sugus lah ya, kayak sugus, guling deh, guling ya. Makanya saya, ya itu bahasa anak-anak gaul di tok-tok lah ya. Terus udah saya kabur itu, besok-besoknya udah nggak ada aneh-aneh lagi sih. Tapi saya sempat ngomong sama guru spiritual saya kan, ini apakah ini yang muncul di depan kasur saya pas tidur? Apa bukan? Katanya memang bukan, Bang. Bukan. Itu lain. Kalau yang sampai nyamar jadi tamu itu, dia memang sepertinya tertarik sama aku. Naksir. Yes, karena yang lihat tiap malam mungkin ya bolak-balik terus. Jadi memang mungkin pengen kenalan atau gimana. Pengen kenal kali, Mbak. Cuman ya jangan jadi tamu juga gitu. Kenal sih kenal boleh, cuma jangan berwujud. Jangan sampai muncul di depan. Tapi memang benar ya kalau maaf dikata, kalau makhluk halus sampai bisa ngebentuk sempurna gitu, itu energinya keras ya. Iya, itu memang udah level tinggi tuh, Mbak. Itu memang udah, kalau itu udah ukurannya tuh kiai ke atas lah, biasanya kayak begitu ukurannya ya. Makanya dia bisa ngewujud, bisa ngebentuk, bisa megang, bisa menyentuh, bisa apa gitu. Karena setelah itu tuh saya bener-bener badan tuh sakit, ada hampir 3-4 hari itu sakit semua. Dan ngomong tuh terbata-bata. Saya langsung gak ambil tamu. Banyak yang ngechat sih, langsung lancar sih, tapi saya gak ambil karena masih agak trauma sih. Anak-anak tuh pada nanya, "Kak, lu kenapa gak buka pintu?" Karena kan biasa aku pagi tuh suka nyanyi-nyanyi buka pintu. Aku jadi kayak sempat parno sih. Itu bener-bener kayak aku gak berani ngambil tamu. Bener-bener gak berani ngambil tamu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, saya gak pernah temaramin lampu. Terima tamu udah full nyala, udah jreng gitu kan. Kapok. Nggak berani, ampun. Sumpah, aduh nggak lagi. Jangan muncul lagi ya gitu. Makanya, ya gitulah kurang lebih kalau cerita tamu nyamar gitu, itu sejauh ini baru itu, dan jangan lagi ya. Jangan lagi, tolong jangan datang lagi. Kasihan Mbak Feni-nya ketakutan. Terakhir. Tapi kalau mimpi-mimpi sering, Mbak. Sebenarnya gini, kalau soal mimpi-mimpi banyak yang benci sama saya. Aku nggak ngerti, mungkin saingan atau apa. Iya dong. Tapi mereka nggak benar-benar muncul dengan bilang saya nggak suka sama kamu, enggak. Tapi mereka main hitam sepertinya. Karena saya sedikit banyak kan dekat juga ya sama AA yang megang saya, maksudnya saya lumayan akrab juga sama spiritualis saya. Jadi sering ngobrol. Kalau ada mimpi apa-apa saya pasti cerita. Saya mimpi ini, saya langsung cerita. Langsung pembersihan kayak gitu. Karena dikirimnya macam-macam. Seperti apa tuh Mbak Feni? Jadi ini jauh sebelum yang penampakan yang tadi saya cerita ya. Saya pernah tidur, mimpinya itu, jadi dalam mimpi itu kayak ada hajatan, hajatan gitu. Terus saya udah lihat, aduh, aku takut teman aku nonton sih, tapi aku udah blokir dia juga. Bentukannya tuh kayak teman aku. Terus dia bilang kayak gini, "Oh ini nih yang ditunggu udah datang." Langsung dia megang aku masuk ke hajatan. Nah jadi di hajatan itu tuh kayak ibaratnya tenda gitu kan, gede. Terus kayak kursi-kursi kiri kanan, kita jalan di tengah. Kiri kanan tuh kayak banyak orang-orang duduk gitu. Tapi aku jalan sama dia, dipegang sama dia, sini gitu kan. Saya perhatikan yang duduk-duduk itu mukanya kayak marah gitu. Nah, cuman saya masih diam. Saya ditarik sama dia. "Ayo sini, makan. Ayo makan." Dia bawa saya ke depan meja, kayak meja prasmanan gitu, tapi ini kayak makanannya udah ditata-tata gitu. Itu makanan macam-macam, dia suruh saya makan, buka mulut. Saya sempat mau makan, sampai ini saya muntahin. Terus saya nggak tahu, kayak ada yang narik. "Jangan makan." Saya ditarik keluar. Terus yang kayak temen saya ini, dia kayak mukanya kayak yang kayak, "Kok lu berani-beraninya gitu narik saya gitu." Jadi saya nggak jadi makan. Kalau dimakan kenapa tuh Mbak Fen? Kalau sempat dimakan gitu? Saya sempat nanya sama spiritualis saya, katanya itu yang ngegangguin itu lagi perbarui energinya nggak sih?
Bener nggak? Abang kan sedikit banyak pasti paham lah ya soal beginian. Cuma itu ya yang muncul seperti itu di mimpi, dan itu bukan cuma sekali. Mereka coba terus. Dan di saat seperti hajatan lagi atau beda versi? Nah, ada beberapa, saya ceritakan semua. Jadi itu mimpi yang pertama. Mimpi kedua itu posisinya itu memang kayak bukan hajatan. Jadi saya naik motor. Saya kayak ada yang ngajak. Jadi saya dibonceng. Saya duduk di belakang. Nah, ada cowok gitu, dia kayak pakai hoodie ya. Dia yang bawa motor. Nah, saya di belakang tuh. Saya awalnya mikir ya mantan saya mungkin atau siapa gitu, bentukannya kayak gitu kan. Kayak mantan saya badannya. Tapi saya nggak tahu mantan saya apa bukan ya, namanya kan mimpi kan. Saya di belakang, saya megang kan, pelukan. Dia bawa motor, dia lompat ternyata dia lompat kayak tebing gitu, langsung turun ke air. Biur kita masuk sama motor ke air. Terus tiba-tiba dia bangun dari air itu cuma segini, dan saya juga bangun. Saya kayak kebingungan ini, terus dia kayak marah. Begitu saya juga bangun dari dia marah gitu. Kayak mungkin bukan cocok logi ya, maksudnya kayak pendapat saya mungkin dia marah karena kok anak ini dibikin celaka begini Gak masih apa-apa. hidup. Itu ya Allah. Bener-bener aku tuh bangun, dia ngeliat aku kayak dia marah gitu, kayak kok nggak tembus lagi mungkin. Makanya pas itu lagi-lagi kebangun tuh badan sakit semua, pasti kayak gitu. Tiap mimpi apa-apa yang aneh-aneh, bangunnya pasti sakit badan. Cuman yang kedua ini, yang motor ini, saya nggak kenal mukanya, tapi memang kayak jin. Kulitnya tuh kayak warna biru hijau gitu, mukanya marah, dia kayak gitu. Makanya dia nggak ngomong, pokoknya begitu dia lihat saya naik lagi dari air, sama-sama kayak dia bangun, dia marah. Dan dia kaget mungkin. Iya kaget, kok hidup lagi, kok bisa lagi. Itu mimpi kedua. Ada juga mimpi ketiga, ini agak sedikit serem sih sebenarnya. Ini boleh dibagi nggak sih ceritanya? Boleh. Jadi saya mimpi, saya kan jauh dari orang tua ya. Saya mimpi itu, saya nggak ngerti apa memang dia sengaja bikin dibentuknya seperti orang tua saya biar saya ada rasa iba atau gimana, terus ngikutin mau mereka, saya nggak ngerti. Jadi di mimpi itu saya itu di kampung. Kampung saya di Papua. Jadi di mimpi itu saya di rumah dan hajatan di depan rumah. Saya nggak tahu itu hajatan atau apa. Pokoknya itu kumpul-kumpul, selalu kayak kumpul-kumpul banyak orang. Nah, di mimpi itu ada terpal biru, ya kan, di rumah tetangga saya itu ada terpal biru. Terus banyak anak kecil duduk. Terus saya juga dipanggil, selalu ada orang, tapi yang ini saya nggak kenal mukanya. Kalau yang dulu kan yang aku bilang yang hajatan itu teman saya waria, yang megang tangan saya, feeling saya sih dia ngerjain saya juga. Cuma saya ikhlasin aja, saya nggak pernah mau balas. Saya sempat ngomong sama spiritualis saya, ini gimana gini, kata mau kita kerjain balik ya? Jangan, aku nggak mau. Biarkan saja lah, karena ya apa yang kita perbuat kan pasti akan balik ke kita lagi. Itu yang aku percaya ya. Jadi udah tuh. Nah, saya lanjut lagi ceritanya. Anak-anak itu pada duduk, saya dipanggil, tapi mukanya nggak jelas. Sini, masuk, duduk, udah ditunggu. Selalu kan sudah ditunggu. Saya masuk, saya duduk di tengah anak-anak itu. Tiba-tiba entah bagaimana dia ngasih pisang emas. Makan. Saya kayak nggak mau, tapi tiba-tiba itu pisang tuh kayak udah di tenggorokan. Enggak, saya nggak bisa makan ini. Saya buangin kan. Dia marah, terus dia bilang gini, lihat tuh siapa yang tidur. Jadi saya nggak begitu perhatikan ada orang tidur atau gimana kan, karena posisinya tuh kayak terpal biru gitu. Anak kecil saya di tengah. Ternyata di depan saya ada kayak kasur rumah sakit. Abang tahu kasur rumah sakit yang kayak untuk satu badan orang gitu? Itu ada kasur rumah sakit. Kayak bangsal gitu. Iya. Di depan saya itu ternyata ada kasur rumah sakit, dan kayak ada orang tapi ditutupin kain putih. Kain putih nutup.
Terus dia bilang apa? Itu kakek kamu itu di situ. Astagfirullahaladzim. Kakek tuh udah nggak ada lama loh, dari 2001 apa 2000, udah meninggal lama dari saya masih kecil malah. Itu dia bilang kakek kamu tuh di situ. Terus saya bilang alah bohong kamu. Mana saya mau lihat? Nggak bisa, kamu nggak bisa lihat. Terus saya cuma bisa dengar suara, tolong saya, tolong. Itu suara dari yang ketutup itu, tolong saya, tolong. Tapi saya nggak bisa pergi karena dia ngelarang kan. Dari situ saya bilang ini semua tipu daya ini, saya gituin kan. Saya mau pulang gitu kan, karena kebetulan itu posisinya kayak dibikin kayak di depan rumah saya balik ke rumah kan, depanan. Nah ini yang agak serem sih. Saya masuk, jadi rumah saya itu ada terasnya. Jadi saya masuk dari pagar depan, itu kan bisa masuk dari depan sebenarnya, pintu depan. Jadi teras, langsung masuk pintu utama, langsung ruang tamu, ruang nonton TV, sama ruang tengah. Ruang tengah itu memang lebar gitu. Jadi kalau di rumah tuh biasa dipakai dari angkatan kakak saya sampai saya, itu memang untuk kayak kita latihan nari, ekstrakurikuler tuh kayak latihan pentas seni, itu memang di rumah. Dan memang keluarga memang suka yang kayak berkesenian gitu kan. Ya. Nah jadi posisinya itu saya nggak masuk dari pintu depan, saya dari samping. Jadi kayak pintu seng gitu, yang jadi kita di rumah ada motor, jadi memang itu kayak pintu buat motor lah gitu. Jadi ketika saya masuk itu lewat samping, saya buka dong pintu seng, masuk, itu langsung dapat satu pintu yang masuk ke rumah, tapi langsung di ruangan tengah. Ya kan, jadi otomatis yang luas gitu, nggak ada barang kan. Saya buka pintu ruang tengah, jadi posisinya tuh saya masuk begini kan, saya nggak langsung masuk full. Saya kaget ada yang berdiri di samping pintu, itu hitam, tapi bukan genderuwo. Bentuknya tuh kayak manusia, tapi hitam legam, hitam semua, tapi bentuknya bukan yang kayak orang bilang kayak gorila, orang biasa hitam, dia berdiri di samping. Terus saya kaget, siapa? Saya gituin. Terus dia gini, kamu gak perlu tahu siapa saya. Astagfirullah. Oke. Terus saya ngomong, orang rumah di mana? Orang-orang pada di mana ini? Karena sepi kan rumah. Di rumah kan ada tante saya, kakak saya yang perempuan sama mama saya kan. Tapi di posisi di mimpinya tuh kosong, nggak ada orang. Terus jadi gini, ruang tengah itu, setelah ruang tengah itu langsung dapur bang. Jadi pintunya tuh kita nggak pakai pintu biasa, jadi langsung los aja gitu. Jadi kalau saya dari pintu ruang tengah tuh intip begitu bisa intip ke dalam kan. Nah itu tuh gelap. Di dalam di dalam dapur itu gelap bang. Bener-bener literally gelap gulita. Terus saya bilang, orang rumah pada di mana tuh, tau nggak dia ngomong dengan santainya. Senyumnya tuh panjang lagi persis kayak yang di samping lampu. Astagfirullah. Dia ngomong gini, mau ketemu orang rumah, semuanya di dalam situ, masuk aja. Dia ngomong gitu. Dia bilang, nggak, kamu penipu, saya nggak percaya kamu. Saya tutup pintu, blok. Tiba-tiba dia udah di belakang saya. Saya liatin, saya langsung bilang astagfirullahaladzim, langsung dia merayap. Persis yang kayak di, ya Allah, yang kayak di sini. Ya, tapi ini hitam dan dia merayapnya di tanah. Dia langsung merayap, dia kejar, kebangun. Astagfirullah. Itu langsung apes. Lagi-lagi tiap mimpi kayak gitu langsung apes, langsung sepi kerjaan. Orang-orang tuh jadi pada kayak nggak suka sama saya. Saya ngobrol kayak orang kayak emosi gitu, ngobrol sama saya. Selalu seperti itu efeknya. Mungkin sepertinya mau dibikin yang lebih parah, tapi nggak tembus, jadinya lebih ke apes gitu. Astagfirullahaladzim. Macem-macem banyak. Bahkan saya pernah ada satu teman, saya dekat sama dia, waria juga. Dia tinggal di daerah Tangerang Selatan. Saya sering main ke tempat dia gitu kan. Kita baik kan, menurut saya sama dia baik lah. Tapi pernah waktu itu pas saya lagi sepi, dia ngomong begini, kamu udah tamuan belum? Udah ada tamu belum? Aku bilang belum ada. Terus dia bilang gini, oh ya udah, saya cuma nanya doang, saya juga sepi, katanya gitu kan. Tapi malam setelah dia ngomong kayak begitu, saya mimpi. Mimpinya tau gak siapa? Mimpi dia. Dia datang dengan bentukan, masih bentukan laki-laki, telanjang bulat, badannya tuh penuh dengan
tulisan Sunda kuno warna hitam full satu badan. Dari situ langsung saya blokir bang. Abis mimpi itu paginya dia ngechat gini, Beb apa kabar main-main kesini? Langsung saya balas, anjing kau ya, bangsat kau. Karena pasti dia kan, maksudnya kalau misalnya kayak gitu berarti dikasih tahu. Mungkin ilmunya belum yang terlalu tinggi, jadi ketahuan yang ngirimnya siapa mungkin ya. Betul. Udah muncul dia, oh langsung saya maki, bangsat kau anjing, jangan pernah muncul-muncul lagi lo, nggak usah pura-pura lu berteman sama gue, lu jahat sama gue lo, semua blokir, aku blokir. Udah sampai sekarang. Makanya banyak yang bilang jangan terlalu dekat deh sama orang-orang yang ibaratnya seprofesi, karena takutnya malah dikerjain kayak gitu. Betul, saingan, iya, kompetitor. Padahal bang, kita tuh tinggalnya jauh loh. Dia di Tangerang Selatan yang agak jauh loh. Saya di sini kok bisa-bisanya dia bikin kayak begitu. Itu juga masih kayak kok sampai hati sih lu begini. Cuman ya udah, namanya manusia kan, hati orang kita nggak ada yang tahu. Betul. Kayak gimana ke kita. Rambut sama hitam ya. Iya. Hati ya kan belum tahu. Udah. Dari situ kayak aku udah mulai batasin diri dari orang-orang yang memang nggak jelas gitu sih. Kayak teman-teman yang seperti serigala berbulu domba. Betul. Gitu udah di depan kita baik, di belakang kita lain lagi. Makanya udah stop dari situ. Pernah juga mimpi mantan. Jadi saya sama mantan naik motor, tapi dia berhentiin saya di rumah. Dia suruh saya masuk, dan di dalam rumah itu banyak pintu-pintu. Saya bingung. Pas saya keluar dia hilang. Selang 2 hari kemudian dia ketahuan selingkuh, main sama tante-tante di kantin Oyo gitu. Dari situ saya langsung cut off juga, saya lepas semuanya. Selalu lewat mimpi. Ada yang aneh pasti mimpi. Cuman memang yang paling ekstrim itu ya itu, yang apa? Setelah saya dipasangin lagi, itu mimpi gangguannya tuh lebih di atas levelnya. Menurut saya kayaknya udah agak lebih berani. Udah berani menunjukkan. Iya, mereka kayak ini loh, kita mau giniin lo gitu. Lo tuh harus selesai gitu. Mesti mencelakai ya. Iya. Padahal, nah jadi pernah juga saya aduh gimana ya ngomong ini, takut ntar malam di nongol lagi. Jadi saya tuh jadi sebelum saya balik sama guru spiritual aku yang dulu ini, yang sekarang juga ini, saya sempat melanglang buana. Jadi saya nyari-nyari. Jadi saya nyari-nyari kan, karena ibaratnya nih kan, yang lebih jago. Bukan yang jago, enggak, karena saya jujur saya masih berasa bersalah sama yang kemarin, karena ibaratnya kita nggak ada angin nggak ada hujan, saya tiba-tiba ngeblokir dia. Waduh. Karena mantan saya ini toksik bang. Karena mantan dia ngesetir saya. Dan awalnya saya pikir dia nggak ada pegangan apa-apa. Ternyata setelah hubungan sama dia, saya pernah bongkar dompetnya tuh ada kulit harimau lah. Ada apa namanya, kayak kayu-kayu gak jelas gitu. Ada bulu-bulu aneh, nggak ngerti bulu jemur apa-apaan, nggak ngerti. Di dalam dompet dia. Saya pun pacaran sama dia, saya nggak begitu ngulik dia ini asli mana sih, gimana. Dia sih bilangnya Tangerang gitu. Cuman ketika saya telisik-telisik, dan dia pernah salah ngomong atau mungkin keceplosan, dia bilang sepupunya tuh orang Kalimantan. Waduh, Kalimantan lagi. Itu saya dihabisin bener-bener. Oh iya? Uang saya selama 3 tahun bang, yang ibaratnya sehari bisa 600-700 ribu loh sehari. Waduh. Itu tuh habis dikuras sama dia, habis bersih. Apa lihat di kamar ini kayak begini? Apa? Nggak ada apa-apa. Ibaratnya saya benar-benar dikuras habis. Kemudian dia ini memang yang kayak apa ya, toksik ya, suka mukul, suka apa, tapi anehnya saya tetap nempel. Teman-teman tuh udah banyak bilang ini orang nggak beres, tapi entah bagaimana saya nggak bisa lepas dari dia. Kayak ada tarikan lain gitu. Kepelet. Bahkan pernah satu waktu kita berantem dan dia datang ke sini, terus tiduran sama aku di kasur. Dia ngajak main, saya nggak mau, karena saya masih marah kan. Saya nggak mau gini-gini, dia ketahuan chat sama cewek. Dia ngajak main, saya nggak mau. Tiba-tiba dia ngomong kayak,
bahasa, saya nggak ngerti itu bahasa Sunda apa bahasa apa. Nah, pokoknya kayak baca mantra. Tiba-tiba saya tuh badan kaku, nggak bisa gerak, dan langsung dia mainin saya kayak diperkosa gitu. Abis itu saya nangis. Kamu tuh pakai mantra sama saya, aku ngomong gitu kan. Kamu nggak pakai gini-ginian juga gue sayang sama lo. Nggak usah takut, tadi kita udah 3 tahunan kan. Tapi ternyata memang sepertinya bukan, dia ini memang udah pemain kakap gitu sih ya, dan suka kesana kemari. Jadinya mungkin butuh gitu-gitu, saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya yang pas sama saya dia seperti itu. Bahkan pernah dulu awal-awal kita berantem sama dia, saya berantem sama dia. Dia bilang saya mau balik gini. Ya pulang, dia pukul gini 3-4 kali. Saya langsung kayak orang linglung, nggak jadi marah-marah. Dia pulang biasa aja. Saya nggak yang kayak anjing banget, nggak. Pulang biasa aja, pernah kayak gitu. Oh, berarti dia mistiknya kuat. Iya. Gitu. Dan sebenarnya kalau cowok yang minum kopi hitam itu, hitam tanpa gula itu aneh nggak sih? Enggak sih, banyak sih Mbak. Banyak sih ya, cuman saya pernah baca-baca katanya kalau yang spiritualis sih ya, suka minum kopi. Emang bener ya? Enggak juga sih. Kan? Enggak juga. Nah itu kayak emang agak aneh, dan dia tuh kayak ada beberapa tempat yang saya ajak pergi tuh dia nggak berani. Dia nggak berani. Tapi anehnya, jahatnya dia ini tiap kali saya kan dekat sama dia kan. Jadi dia tuh kayak mau ngancurin isian saya gitu loh. Dia selalu suruh, dia tahu pantangan saya apa-apa, dia selalu suruh saya makan pantangan itu. Kau makan ini ya, dia bawa selalu makanan ini, makanan itu gitu. Makanya lama kelamaan mungkin efeknya, namanya kan orang kalau makan gini-ginian atau gimana kan semua ada masa berlaku lah ya. Mungkin mulai kendor. Saya juga udah mulai sadar. Jadi ketika saya mulai sadar tuh, saya udah nggak pernah ngasih tahu dia. Biasanya dia selalu nanya, hari ini dapat duit berapa? Saya udah diem, udah nggak mau ngasih tahu. Dan duit saya kasih ke teman saya yang megang. Makanya bisa kebeli ini handphone. Sebelumnya nggak ada apa-apa bang. Habis. Buat dia, buat anaknya. Aduh, kamu diceritain anaknya tiap malam minggu saya bawa kemana-mana, dikasih makan enak, PR-nya saya kerjain. Ternyata tujuannya memang mau begitu, mau niat jahat, mau manfaatin sampai mungkin nanti usahanya sukses baru dia buang saya. Buktinya sekarang udah dibuang, cuman ya saya syukurlah udah dibuang gitu, karena ibaratnya beban saya udah kepotong setengah. Alhamdulillah, amin, ya kan. Apa ya? Tadi kita mau ngobrolin apa ya? Oh iya, kita tadi mau cerita soal yang sebelum saya kembali ke spiritual yang lama lah ya. Saya nyari-nyari kan, karena setelah dia ngancurin isian saya itu langsung drop itu tamu, bener-bener habis semuanya, bersih. Saya dandan pun sekarang ya lumayan lah ya. Saya dandan itu kayak mukanya tuh serem. Setan. Saya nggak tahu, kayak kok serem muka saya. Dandan lagi kok serem, dandan lagi kok serem. Sih mau nggak mau saya nyari lah. Nah saya nanya lah langganan saya yang memang satpam lah ya. Aduh, Kang Epi, aku bawa ke sini dikit ya. Ini namanya Epi. Dia bilang, kamu ke abah saya aja gitu kan di Banten. Jadi apa kan ceritanya. Jadi udah pergilah. Jadi itu jauh banget bang, jujur. Saya pikir deket kan. Ternyata saya naik kereta, jugo pokoknya ke arah Rangkas Bitung sana lah ya. Tepatnya ya rahasiain aja, saya juga nggak hafal. Pokoknya turun di salah satu stasiun sebelum Rangkas Bitung lah. Saya turun ternyata masih naik ojek 10 kilo lagi. Waduh, jauh banget dulu. Itu masuk ke hutan. Astaga. Jadi jalan itu saya udah bilang ke teman-teman saya, kalau saya nggak pulang kalian cari di sini ya. Gitu saya kirim lokasi kan. Udah sampai ke sana tuh bener-bener yang kayak, ya udah ketemu, ngobrol-ngobrol sama ya pakar yang itulah, ngobrol-ngobrol segala macem. Dia sempat kayak minta bawa make up gitu-gitu kan. Saya bawa make up saya, dia doain mungkin. Habis itu dikasih minum air, tapi memang aku masuk ke toiletnya tuh udah serem. Toiletnya serem banget. Itu kayak
kayak toilet zaman dulu gitu loh. Tapi serem, gimana ya, dingin serem, tapi dingin seger tapi serem, ngerti gak sih? Tapi itu masih sore. Terus dia bilang, ya udah kamu balik gini. Udah tuh, itu nggak dipasang apa-apa. Aku nggak dipasang apa-apa, cuma dikasih air gitu. Dan aku pernah aku sempat ngomong sama dia kan. Aku bilang, aku pengen biar nggak ada yang gangguin gini. Dia salah pengertian mungkin. Yang diisi untuk jaga badan untuk berantem. Saya kan bukan mau jadi pitung. Jadi menurut saya kayak, saya ketemu cowok di kamar bukan untuk mau berantem mereka gitu kan. Kayaknya yang diisi tuh itu untuk yang bertarung. Kebal. Ya ampun, saya nggak mau jadi satpam, jadi tentara, jadi polisi apa satpam ya kan. Pantesan ada yang bilang saya auranya satpam. Jadi udah tuh saya pulang, saya dandan pakai makeup yang dari dia. Kok nggak sedep? Aku tuh nggak tahu ya. Aku bisa ngerasa. Memang dulu nggak bisa ngelihat setan gitu nggak. Cuman hanya aura-aura saya bisa rasain kayak ini kenceng, ini enggak, ini kenceng, ini enggak gitu kan. Nah, ini auranya kayak cuma 50%. Maaf dikata kayaknya memang mungkin bukan spesialis untuk mempercantik, spesialis untuk berantem ya kan. Jadi udah tuh saya ini dandan kurang serak kan, dia nelpon saya cuekin, dikerjain lah saya dandan muka udah kayak setan aja. Saya makin panik. Sementara saya nyari kontak spiritualis aku yang dulu megang aku, yang aku jahatin, aku pergi ninggalin dia itu, nggak nemu. Aku nyari ini kontaknya di mana, nggak nemu gitu kan, susah pokoknya, aduh ribet. Nah sampailah, karena nyari nggak dapet, aku cari lagi orang lain tuh di Facebook, ada yang ngechat, dia pede banget ngomongnya. Loh, kamu mau tamu berapa? Saya bilang 4-5 boleh, 4-5 orang boleh. Alah 12-15 saya kasih kamu. Waduh. Saya jamin, paten dia ngomong. Mosok sih gitu kan. Dia bilang, tapi kamu harus datang ke sini gitu kan. Tapi saya bilang, itu tamu lagi seret. Dan memang itu terakhir saya punya emas batangan tinggal satu yang saya saving gitu, simpan kan buat amit-amit darurat gitu kan. Mau nggak mau saya bawa itu mas ke sono. Saya nggak bilang dia sih, cuma bilang ada 200 atau 300 gitu. Pergilah ke sana. Nah kali ini bukan di Banten, Sukabumi. Waduh, Sukabumi lagi, ampun deh kalau Sukabumi. Aduh, akang jangan ngerjain aku ya, aku cuma berbagi cerita. Aku takut mereka ngerjain aku. Ini namanya kan ibarat kita belanja di toko kan cocok-cocokan. Mudah-mudahan nanti ya yang mereka yang pernah saya datangin banyak pasien yang ibaratnya cocok sama mereka lah ya. Amin. Karena saya agak sempet takut juga mereka ngerjain saya, jujur aja gitu. Pergilah saya ke Sukabumi. Ini tuh bener-bener yang itu siang aja tuh masih enak. Aku masih enak. Yang ngejemput kayak bentuknya Pak Ustadz gitu sih. Masuk, dia jemput aku, bawa ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol. Sebelum sampai ke rumah tuh, jadi uang aku tuh kayak 300. Dia minta beli makanan, dia bilang beliin makanan ini, itu puasa tuh. Beli makanan ini, aku keluarin 100.000. Oh ya udah nggak apa-apa, beliin makanan buat dia sama orang rumahnya kan. Beli. Kok kembaliannya diambil? Aduh, ini kok kayak di apa namanya, dieretin. Tapi cuman aku ya udah kayak kerbau dicocok hidung aja, orang aku juga butuh bantuan ibaratnya kan kayak gitu. Ya udah kasih lah. Tiba-tiba dia bilang gini, mau beli apa namanya kayak minyak gitu di toko Arab gitu kan. Aduh, ini jadi cerita isian orang nih. Jadi mana duit 200, ngasih, kembaliannya diembat lagi sama dia. Ini gimana, gue pulang jalan kaki nih ya kan. Terus terakhir dia tahu saya punya emas itu, dijual lagi. Itu muka saya tekuk itu. Aduh, ini belum apa-apa udah duit bun, gimana ini, udah kan. Hasil pergilah ke rumahnya itu sore. Udah makin sore tuh hawanya makin berubah sih, jujur itu berubah, itu kuat banget sih. Jadi dia tuh sempat ngomong, dia kenalin saya, ternyata bukan dia yang megang, jadi kayaknya nenek-nenek deh, spiritualisnya tuh nenek-nenek ya. Saya kenalan sama nenek itu, sempat ngobrol, cuma nyaman tapi kok ada yang aneh gitu, perasaannya aneh di rumah. Jadi kayak rumahnya ada rumah kecil terus ada rumah gede. Nah di rumah kecil ini saya disuruh tidur di rumah kecil itu sendiri sama si nenek. Ya saya takut dong, ibaratnya saya kan nggak kenal. Saya juga mikirnya tuh datang
ritual langsung pulang, ternyata harus menginap. Ya, saya takut cuma bawa baju satu doang waktu itu kan. Terus udah tuh dikasih makanan, saya nggak makan, gue kayak ketakutan aja, kayak trauma ya. Mereka ini baik, tapi kok kayak serem ya gitu, kayak ada yang serem yang ditutupin dengan yang baik-baik begini gitu. Pokoknya kayak ada yang serem aja. Udah tuh malamnya saya dibilang kayak gini, Fani tidur di sini ya sama nenek ya. Aku di rumah sebelah aja udah. Jadi rame-rame lah ke sebelah, maksudnya sama yang akang yang jemput aku itu kan. Nah udah tuh, sebelum aku ke sebelah masih di rumah yang kecil itu tuh Bang, auranya keras sekali. Itu tuh kayak ini berat semua nih, kayak dada tuh sesek gitu. Beda sama yang di Bang, ini kayak lebih kenceng lagi gitu loh. Ini nggak kerasa, ini kayak kenceng, kayak nggak nyaman, takut gitu-gitu, kayak serem banget. Terus saya sempat ngintip dari jendela gitu keluar, kayak ada putri-putri gitu. Tapi memang ya bukan yang kayak orang bilang kayak Nyeroro Kidul gitu, bukan. Dia pegang selendang begini, tapi dia berdiri ada dua orang gitu di kiri kanan gitu dekat rumah kecil itu. Saya kan dari dalam, makin takut lah saya tuh, apaan tuh, saya tutup. Si nenek ini cuma duduk diam-diam doang gitu, saya makin ketakutan dong. Ibaratnya apa ini dukunnya apa bukan, saya masih belum tanda tanya, karena saya mikirnya akang yang jemput aku itu yang iniin gitu kan, maksudnya yang masukin atau yang beresin gitu kan. Terus nggak tahu kenapa ya, di jam 8 malam tuh kayak sedih, tiba-tiba kayak rasa sedih, terus muncul muka spiritualis aku yang pertama ini. Muncul, terus dia bilang gini, Fani kok gini Fani gitu. Aku jadi nggak enak, makin nggak enak. Terus aku nyari info mau saya nggak pernah dapet, gimana gitu. Aku berasa nyesel, kayak udah kesana kemari kayak, dan dulu seru. Aku di situ aku kayak, apa pulang aja, ini udah malam, udah nggak ada kereta ya kan. Sukabumi itu di kaki gunung apa? Salak. Yes, itu. Terus naik jauh berkelit-kelit, aku kayak, ini aku ngejar beginian sampai ke sini gitu kan. Masih kayak aduh, serem juga sih ya. Terus udah dia bilang pokoknya udah paginya, aku tuh udah nggak ingat apa-apa. Jadi aku kan bilang aku mau ke rumah sebelah. Aku di rumah sebelah, aku sempat tidur sama anak-anaknya si akang itu di ruang tamu. Terus entah gimana tiba-tiba mereka tuh udah masuk ke kamar semua, aku tuh sendiri. Tapi anehnya aku nggak main handphone, pikiran tuh kayak kosong, kayak duduk diem aja gitu, kayak orang bingung, kayak nggak ini udah mati, kapan di ritualnya, maksudnya pembersihannya kapan, kok kayak aku cuma datang disuruh makan, disuruh tidur, disuruh mandi, udah gitu doang. Nah pagi lah, tiba-tiba kayak kebangun pagi, badan sempat sakit kan, agak sakit gitu, supaya udah bangun, udah kamu ke sebelah gitu kan, ke rumah nenek. Aku ke sebelah disuruh mandi, habis mandi aku digosokin tuh minyak kuning, apa sih namanya, aku sempat nyari, ada namanya, aku sempat nemu nama minyaknya, minyak Arab gitu, digosok lah kan, disuruh mandi pakai apa namanya, daun pandan ya kan, udah kayak mayat saya. Disuruh mandi, udah bersih, terus dia bilang akangnya itu, Van ini udah bersih, cuman saya belum bisa masang apa-apa karena pas waktu itu bulan puasa kan. Terus aku bilang, oh ya udah oke. Dia kasihlah kapsul gitu, minum kapsul kayak isi air perak gitulah ya. Minum udah mau balik lah pulang. Aku kok berasa kayak ini kayak dikibulin deh, kayak perasaan nggak enak aja, kapan ritualnya gitu kan. Terus udah tuh pas pulang dia bilang jangan ngomong sama siapa-siapa di jalan. Mulut tuh kayak kekunci, bener-bener kekunci. Itu dia tinggal 100.000 bang. Aku udah kayak aduh, aku bawa hampir 1.300.000 lebih sama emas aku, udah pecah buat mereka semua, habis semuanya kan. Aku pulang udah kesel banget, udah nyesel, pokoknya udah campur aduk. Di perjalanan pulang aku naik bus, aku sempat ketiduran, langsung muncul tuh penglihatan, ternyata semalam tuh mereka ritualnya kayak gini, tahu nggak? Itu posisinya aku kayak di ujung apa namanya, dinding, nenek pakai ya pakai apa namanya, selendang gitu, narik kamu. Yes, tapi kayaknya keras, mungkin isinya bagus. Dia narik kayak susah payah gitu kan, tapi entah mungkin langsung ini udah
aku langsung kayak oh semalam tuh begini kayaknya gitu kan. Nah udah tuh aku pulang aku dandan oke cantik, jujur auranya kenceng, cerah banget, dan itu nggak langsung ada tamu, masih kayak pelan banget. Aduh ya kata dia bilang 15 lah, mana ada, satu aja kagak dapet gitu kan. Hari pertama, hari kedua ada langganan aku yang mau datang. Langganan aku tuh ngeliat aku tuh kayak terpesona, betul kayak berubah gitu kan. Aku jadi kenapa kenapa, kata kamu cantik banget gini aku. Terus aku juga lebih ke Mayu, ini masih agak geragas ya. Kalau dulu tuh isiannya Sukabumi ini emang ke Mayu, dia feminim sekali dan bersih, nggak segeradakan ini, bersih lah ya. Terus apa namanya, tapi cantik malah jujur. Ayu iya gini sekarang agak-agak binal. Jadi kalau yang dulu tuh kayak perempuan baik-baik lah ya, istri sah gitu kan. Nah sekarang kan kayak lakor. Jadi udah tuh ketemu lah tamu langganan aku ini, masuk ya kan, masuk mulai cium-cium segala macam gini mau nyodok kan. Begitu dia kasih masuk, aku langsung teriak, itu sakit banget ya Tuhan. Itu sakit sekali. Perih kayak bener-bener kayak aduh berasa perawan pecah ya bun. Itu sakit banget, aku nggak sanggup, aku sampai nangis kayak aku nggak bisa, padahal biasanya juga pumpang. Aku dari situ mikir, jujur kalau dibilang bagus isinya oke ya, karena aku berasa cantik dan orang-orang pada takjub. Cuman kalau nggak bisa nggak bisa begini ngapain ya kan? Kan kerjaan aku begini. Mungkin kalau isian ini untuk LC, karaoke yang namanya nyanyi, nggak tidur mungkin iya bagus menurut aku. Cuman kalau untuk begini kayaknya nggak cocok. Yang cocoknya yang pertama ini. Makanya aku usaha lagi, aku cari lagi. Itu yang di Sukabumi udah nelpon mulu kan, dia udah berasa mungkin dapat ini empuk ya kan, berani gelontorin duit mungkin menurut dia. Saya udah nggak gubris, langsung muncul segala rupa macam, kelabang apa segala macam dikirim ke sini. Ya Tuhan. Makanya dari situ udah saya blokir. Kenapa bisa sampai saya marah? Jadi dia sempat bilang begini, nanti kamu setelah Lebaran balik ke sini, nanti dipasangin. Cuma sebelum Lebaran saya udah jengkel duluan karena apa duit mulu gitu kan. Jadi kayak aduh ini gimana? Tarikannya aja belum ada gitu kan. Ini udah minta ya gimana. Terus alhasil saya kayak yang cuekin dia. Terus pas apa namanya, saya tetap tuh cari tahu nih, guru saya yang pertama ini kan nyari lu di mana sih gitu kan, perasaan kayak tinggal dekat sini. Aku sampai buka Google Map, nulis jualan yang dia jualan makanan yang saya jual, tulis sampai nemu waktu itu di IG. Memang Tuhan memang baik ya, temuin lagi, saya nemu IG ada orang review makanan yang dijual sama ini saya kan. Itu saya zoom itu tempelan kecil itu ada nomor telepon, terus saya zoom saya catat nomornya. Saya coba chat, centang 2. Syukurlah. Saya minta diganti isiannya. Ampun. Akhirnya ketemu juga sama guru pertama ya. Iya, kan? Dan itu cocok sekali. Itu cocok sekali, paten guys. Itu mantep. Pokoknya aku sempat. Jadi yang anehnya waktu yang di Sukabumi ini saya ngeluh kan, ini sepi nih gimana gitu. Bukannya dia nenangin kayak yang ibaratnya kamu sabar aja, enggak, ntar dulu kita masih di luar, kita masih mau berangkat ke sini dulu, belum menghindar ya. Kok kalau duit aja lo cepet gitu kan. Kok aduh enggak deh. Apalagi ya memang saya nggak bilang jelek juga, isiannya bagus, cuman memang kurang cocok dengan pribadi saya yang ganas mungkin ya, jadi kurang cocok isiannya. Aduh ini jadi podcast ketawa-ketawa ini guys, pokoknya gitu. Cuman ya so far so good, sekarang udah di tangan yang tepat lah, stabil ya pelan-pelan lah, karena kan isiannya juga maksudnya baru kan, dan ya pelan-pelan, mudah-mudahan kedepannya lancar lah. Amin. Kan bukan untuk ngejahatin orang, kan gitu ya, begitulah kurang lebih. Aduh
Ceritanya. Maaf ini Iya. jadi panjang kayak Kadang-kadang- kereta. Kadang-kadang deg-degan, kadang-kadang Kayak- jadi bikin Ketawa ya geger. begitulah. Gitu. Oke, Mbak Fani, terima Iya, kasih terima kasih Abang. sudah mengisi di Suara Misteri Channel. Tuh, kalau yang mau ngisi-ngisi tuh hubungin aja Mbak Fani. Nanti dikasih tahu tempatnya yang di Sukabumi. Yaudah, pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih.